Shalom. Damai di hati. Syukur kepada Tuhan yang oleh anugerahnya kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan namanya. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja Gereja Masehi Injili di Minahasa, apa kabar hari ini? Siap berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Kristus. Yes, saya diberkati. Adik-adik remaja dan pembina remaja yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak, bersukacita memuji namanya, sebab janji pemeliharaannya tak pernah pudar dalam kehidupan kita. Karena itu, marilah kita bersyukur. Sambil berdiri, kita memuji Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan NKB nomor 143, Janji yang Manis. Janji yang manis kau tak lupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku memimpinmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Janji yang manis takkan ku lupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku memimpinmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan tahbiskan ibadah kita pada saat ini.
dalam pertolongan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, tertahbislah ibadah Komisi Pelayanan Remaja Sinodogim saat ini. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat disilakan duduk. Dengarkanlah nats pembimbing yang akan membimbing ibadah kita di saat ini, yang terdapat dalam Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-16 berkata, "Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya." Kita menyanyi klik nomor 162, Kasih Yesus Sungguh Indah. Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, keterbatasan kita sebagai manusia dan keraguan akan kebaikan dan pemeliharaan Allah kerap kali membuat kita jatuh ke dalam dosa, hingga membuat hubungan kita dengan Allah menjadi terputus. Bahkan pun seringkali kita hanya mengharapkan janji dari Tuhan tanpa mengusahakan diri kita menjadi layak untuk menerima janji itu. Banyak hal telah kita lakukan yang sesungguhnya tidak mencerminkan bahwa kita adalah remaja-remaja Kristen yang mau berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Kristus. Karena itu, marilah kita merendahkan diri sambil mengaku dosa kita kepada Tuhan. Dalam sikap berdoa, sama-sama kita nyanyikan Kau Berikan Kesempatan. Kesempatan untuk
jadi sempurna seperti-Mu. Meskipun ku jatuh berulang kali, namun oleh kasih-Mu ku bangkit kembali. Ku tak dapat sungguh menyia-nyiakan kepercayaan-Mu terhadapku, Tuhan. Ya Bapa Surgawi, inilah kami anak-anak-Mu, remaja dan pembina remaja Gereja Masehi Injili di Minahasa. Kami datang membawa seluruh kehidupan kami, Bapa. Kami sadar kami tak layak di hadapan-Mu. Kami sadar kami tak pantas menerima janji yang Engkau anugerahkan bagi kami, karena kami ini adalah manusia yang penuh dengan dosa. Tetapi kami percaya Bapa, kasih-Mu tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami, membaharui kehidupan kami, anak-anak-Mu yang mau menjadi teladan. Karena itu, dengan penuh kerendahan hati kami mau datang mengaku setiap salah dan dosa. Berkenan kiranya Engkau mengasihani kehidupan kami, mengampuni dan membaharui kehidupan kami, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan, dan kami boleh menjadi teladan dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Bapa di sorga. Ini kami yang mengaku kepadamu Bapa. Terimalah pengakuan kami. Ampuni dan kasihani kami Tuhan. Kepercayaan-Mu terhadapku, Tuhan. Kau berikan ku iman untuk mencoba lagi sampai ku jadi sempurna seperti-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, adik-adik remaja dan pembina remaja yang diberkati Tuhan, kepada kita yang telah mengaku dosa,
dan bersedia untuk menjalani hidup yang baru, hidup mengasihi Tuhan dan sesama, dengarkanlah janji firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 yang berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Mari kita menyanyi dalam klik nomor 368, Janjimu Seperti Fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Ku tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita akan masuk dalam pelayanan firman yang akan dilayani oleh Penatua Dr. Boni Rompas. Shalom. Damai di hati. Kita bersyukur pada saat ini kita boleh dipertemukan Tuhan, walaupun secara daring kita boleh mengadakan ibadah Komisi Pelayanan Remaja Sinode Gemim bersama-sama dengan seluruh remaja dan kakak-kakak pembina remaja sesinode Gemim. Dan saat ini adik-adikku dan kakak-kakak sekalian, kita akan belajar sebagian daripada firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan meminta kekuatan daripada Tuhan agar kita boleh diberikan hikmat, diberikan pengertian untuk mengerti, dan kemudian kita akan praktekkan itu dalam kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Kristus sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan saat ini oleh karena perkenanan Tuhan, maka kami boleh bersekutu dengan Engkau. Dan tibalah saatnya kami semua, Komisi Pelayanan Remaja Sinode Gemim bersama-sama dengan adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja sesinode Gemim akan belajar lagi tentang firman Tuhan. Berkenan Tuhan menyertai kami, menerangi kami, dan memberikan kami pengertian tentang firman yang akan kami baca. Biarlah kuasa Tuhan sajalah yang akan berperan serta bagi kami saat ini. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman kehidupan. Amin. Saudara-saudaraku, adik-adikku yang tersayang dan kakak-kakak pembina remaja sesinode Gemim, saat ini kita akan membaca sebagian firman Tuhan yang terdapat pada Kitab Kejadian 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Sekali lagi, Kejadian 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17.
Saya akan membacakan bagi kita semua yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Adik-adik dan kakak-kakak yang ada di sini bersama-sama dengan saya dan juga yang ada di rumah, pada 1 bulan lebih yang lalu, saya mengalami suatu pergumulan yang boleh dikatakan bahwa semua orang yang pada saat ini, di tengah-tengah pandemik ini, tidak mau terserang penyakit ini. Kalau Kak Boni bilang begini, pasti semua mengerti apa itu. Teman-teman sekalian, kakak-kakak yang diberkati Tuhan dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah pemeriksaan yang intens, maka pada akhir bulan September, karena memang saya selaku petugas kesehatan setiap 2 minggu itu dilakukan swab.
dan September saya dinyatakan terkonfirmasi COVID-19. Ceritanya seperti ini. Setelah ada pemeriksaan rapid test, saya reaktif. Waktu itu saya belum takut. Karena pada prakteknya sehari-hari dalam tugas saya sebagai seorang dokter, banyak sekali yang reaktif, tetapi setelah di PCR dengan cara swab, ambedang di hidung, deng di mulut, ternyata negatif. Dan saya langsung menghubungi teman sejawat saya di Dinas Kesehatan Provinsi, bahwa kalau boleh saya di swab. Walaupun 2 minggu yang lalu hasil swab saya negatif. Kemudian di beberapa kali, 2 kali swab sesuai dengan aturan revisi yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, hasilnya keluar pada hari Jumat malam, dan besoknya ada konsultasi remaja Sinode Gemim yang memang saya sudah sampaikan, Kak Boni sudah sampaikan kepada teman-teman bahwa Kak Boni tidak bisa hadir karena reaktif. Waktu itu teman-teman bayangkan ada pelayanan dan saya dikatakan terkonfirmasi. Walaupun di tengah-tengah pelayanan saya sebagai seorang dokter, saya tahu teorinya, saya tahu cara mengatasinya, tetapi ternyata setelah terkonfirmasi itu semua buyar. Jadi ketakutan, jadi mulai ragu. Dan kalau orang bilang sekarang semulai halu. Aduh, bagaimana ini? Kita langsung periksa, kita vital sign, tanda-tanda vital, apakah normal atau tidak. Walaupun pada saat itu tidak merasakan apa-apa, hanya memang ada rasa lemah di badan karena kelelahan. Ketakutan seperti itu. Pada besoknya saya harus mengikuti konsultasi. Tanya Pak Kak Melki juga, Kak Irwani, bahwa hanya saya yang tidak bisa hadir langsung pada waktu itu. Saya berkerinduan, tetapi ada keterbatasan yang saya rasakan. Selain keterbatasan, saya harus melawan intimidasi ini. Ketakutan, kekhawatiran, rasa takut dan sebagainya, berpikir. Namun oleh karena Tuhan, maka saya dikuatkan mengikuti pelayanan itu. Setelah pelayanan, saya langsung pergi ke rumah sakit Siloam untuk isolasi. Di sana teman-teman, malamnya langsung pergi, selesai, sore langsung berangkat, telepon perawat di sana, dan perawat di sana memang sudah siap. Saya datang dengan adik saya yang mengantarnya, kebetulan juga dokter. Di sana malamnya tensi saya naik. Karena apa? Karena ketakutan, khawatir, jangan-jangan terjadi sesuatu. Sempat saya berpikir begini, aduh kalau kita mati dong mau bungkus pak kita ini, tambah lagi siang belum kawin, aduh cilaka ini. Oh Tuhan bagaimana? Bagaimana ini? Dan pada waktu itu saya terdorong untuk berdoa. Teman-teman, sempat saya kehilangan arah waktu itu. Saya berpikir kenapa ya? Saya sudah pakai APD, so pakai lengkap, bahkan kalau doi dispoid, tetapi pun itu kena. Nah, waktu itu saya berdoa dan teringat bagaimana pertolongan Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Mintalah kepada Tuhan, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagi kamu. Maka suara-suara itu yang dari firman itu mendorong saya untuk berdoa. Yang saya doakan pertama adalah saya meminta dimaafkan segala kesalahan saya. Karena tensi sudah mulai naik, jantung berdebar, nadi mulai meningkat, sudah melewati normal. Saya tidak bisa tidur. Hari yang pertama, yang biasanya kalau dalam aktivitas sehari-hari, Kak Boni memang ada melakukan hubungan pribadi dengan Tuhan kalau pagi dan malam 2 kali. Mar waktu itu teman-teman setiap 4 jam. 6, 9, 12, 3, 6, 9, 4 kali. Pokoknya tiap kali 4 jam itu langsung baking saat teduh. Dan apa yang terjadi? Setelah saya melakukan itu, banyak firman-firman yang menguatkan saya. Terutama di kitab Mazmur yang mengatakan bahwa Tuhan adalah bentengku, perlindunganku. Tuhan akan melindungi setiap orang yang percaya. Maka janganlah takut.
Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Banyak sekali ayat-ayat yang menguatkan saya. Menguatkan saya untuk terus berharap kepada Tuhan. Bahkan di Mazmur mengatakan, walaupun kita berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena gadamu dan tongkatmu, itulah yang akan menghibur aku. Maka dari situ, iman saya mulai naik. Dan apa yang terjadi? Dan betul apa yang dikatakan bahwa ketika kita punya semangat, ada iman yang naik, maka imun pun akan naik. Imun naik, maka tanda-tanda vital kita akan baik. Pada malam hari-hari yang kedua, mulai baik. Normal semua. Dan itu saya pertahankan terus. Berdoa terus kepada Tuhan. Walaupun itu memang teman-teman atau kakak-kakak komisi sinode belum tahu. Saya tidak sampaikan itu. Tidak sampaikan bahwa saya akan melewati ini dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kakak-kakak sekalian, tanggal 3 Oktober itu hari ulang tahun saya. Baru pertama kali dalam hidup saya diisolasi, masuk rumah sakit dan merayakan hari ulang tahun. Tanggal 3, mulai dari jam 12:03 saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan lewat pergumulan itu, saya melihat janji Tuhan yang manis. Seperti yang lagu yang pertama, yang dikatakan, janji yang manis takkan ku lupakan. Nah, itu tidak pernah akan saya lupakan. Karena apa? Pada tanggal 3 Oktober, hari ulang tahun saya, maka datang teman sejawat saya mengatakan, bos, ngana so negatif. Ngana hasil lab normal semua, jantung bagus, tensi bagus. Ngana sudah dikatakan tidak lagi terkonfirmasi COVID-19. Luar biasa. Sukacita yang meluap-luap saya rasakan pada waktu itu. Kakak-kakak sekalian. Karena saya berhadap pada janji pertolongan Tuhan. Janji Tuhan sangatlah manis bagi kita. Nah, kakak-kakak sekalian, adik-adik remaja yang diberkati Tuhan, berbicara tentang janji, biasanya ada poin-poin janji yang akan tertera pada perjanjian. Perjanjian kalau kita lihat, apalagi kalau misalnya Kak Irwani yang memang ahli pakar di hukum, ya, yang tahu tentang seluk-beluk itu, berpunya kompetensi bahwa kalau ada perjanjian itu ada kedua belah pihak, itu ada keterikatan, bahkan ada konsekuensi hukum jika tidak melaksanakannya. Di dalam juga ada hak dan kewajiban. Teman-teman dan adik-adik remaja, seirama dengan itu, saat ini kita telah membaca tentang firman Tuhan yang terdapat pada Kejadian 9 ayat 1 sampai 17 yang diberikan judul Perjanjian Allah dengan Nuh. Suatu perjanjian, teman-teman sekalian, tidak akan terjadi jika tidak terjadi sesuatu. Maksud saya, perjanjian ini terjadi, itu ada jalan ceritanya. Makanya saya menarik pembacaan ini ke pasal yang ke-6. Kalau tolong baca pasal yang ke-6, di situ mulai awal kenapa perjanjian itu terjadi. Di pasal yang ke-6. Mulai dari adanya banyak manusia yang sudah tidak menyenangkan hati manusia. Sampai Tuhan bilang di pasal 6, Tuhan bilang, memiluhkan hatiku dan aku menyesal menciptakan manusia. Mengiluhkan. Sakit sekali tuh hati. Sama dengan seperti ini, misalnya ada seorang remaja yang sangat berteman, misalnya Alo di Ungke. Alo di Ungke ini batamang sekali. Semua hal punya dia cerita. Alo ini mengkhianati Ungke. Bagaimana dia perasa? Sakit sekali. Dia cucu dari belakang, maka seperti itulah hati Tuhan, bahkan lebih daripada itu. Ataupun sebagai seorang remaja, kan kalau remaja semulai ada yang mengatakan sudah ada aroma-aroma cinta, kata. Dari mata turun ke hati. Lihat tuh muka piga ke sekali tuh cok sana. DPI dong. Tuh, kala-kala Kak Melki kok. Putih, tinggi, ganteng, kontorang semulai ada rasa suka. Tapi tiba-tiba orang lihat, aduh dia sudah jadi orang lain. Sampai hati dan tuh hati ini. Seperti itu yang kurang lebih Tuhan rasakan dan mungkin lebih daripada itu. Dan Tuhan
merencanakan sesuatu untuk memusnahkan manusia pada waktu itu. Tetapi, ada DP tetapi, Tuhan melihat ada seorang yang namanya Nuh dan keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Mengapa mereka berkenan kepada Tuhan dan mendapat kasih karunia Tuhan? Karena mereka hidup erat dengan Tuhan. Atau bahasa Alkitab, hidup bergaul dekat dengan Tuhan. Kalau orang baca di pasal yang ke-7 atau pasal yang ke-6 juga di situ sudah tertera. Karena Nuh ini hidup bergaul dengan Tuhan, maka dia mendapat kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan merancangkan pemusnahan secara masif, secara massal kepada manusia lewat air bah. Nah, setelah itu maka terjadilah air bah, kira-kira kalau Alkitab kita tahu sudah diajarkan bahwa ada 40 hari itu, 40 malam, pokoknya dia hujan terus. Mata air samudra itu meluap-luap, bahkan tingkat-tingkat langit dicurahkan airnya sehingga airnya naik dan menutupi seluruh bumi ini. Dan air ini kata firman berkuasa selama 150 hari. Bayangkan 150 hari itu kira-kira berapa itu? 1 bulan 30 hari, Kang. Ya sekitar 5 lah. 5 bulan pokoknya banjir. 5 bulan tak tutup semua. Dan yang hanya selamat pada waktu itu adalah Nuh dan juga binatang-binatang yang sudah Tuhan perintahkan. Nah, setelah itulah maka adanya perjanjian Tuhan dengan Nuh dan keluarga, bahkan perjanjian ini bagi seluruh manusia. Nah, itulah cikal bakal kenapa terjadi perjanjian di pasal yang ke-9. Oleh karena itu adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja, mari kita lihat isi daripada perjanjian Allah dengan Nuh. Kalau kita baca tadi tentang perjanjiannya bahwa Nuh karena hidup bergaul dengan Tuhan, maka dia diberkati Tuhan. Keturunannya menjadi banyak sekali keturunannya. Nah ini Tuhan buat sama dengan kalau misalnya kalau orang punya HP itu, banyak WA yang masuk, tiba-tiba telepon, karena Kak Boni PHP itu HP Cina ke siang, jadi langsung jaheng. Aduh, sudah boleh mau buka. Apa dia bicara? Kasih off dulu, baru on, baru dia jadi. Begitu cara Tuhan. Saya binasa dulu mulai dari nol. Jadi reset ulang. Tuhan mereset ulang. Dan lewat kebaikan, ketaatan, kesetiaan daripada Nuh, maka Tuhan melakukan perjanjian ini. Perjanjian dengan Nuh, kalau orang baca adik-adik dan kakak-kakak sekalian, di sini mengatakan bahwa Tuhan akan memberkati keturunan daripada Nuh begitu banyak, bahkan Tuhan memberikan otoritas untuk mengatur bumi ini. Oh, Tuhan atur, kasih pada orang semuanya, tetapi di dalamnya juga Tuhan katakan ada aturan-aturan yang harus dilaksanakan oleh manusia. Di sini ada tentang makanan, apa yang mereka makan. Kemudian yang ditegaskan di sini tentang masalah pembunuhan. Pokoknya siapa yang membunuh manusia, karena manusia itu kan serupa dan segambar dengan Allah, maka akan ada konsekuensinya. Artinya walaupun Tuhan mengadakan perjanjian memberkati, mendapat pemeliharaan Allah, tetapi di dalam juga ada aturan-aturan yang harus ditaati oleh manusia, bahkan oleh Nuh dan keluarga. Dan sebagai tanda biasanya kalau orang lihat ada perjanjian, ada tanda tangan toh? Tanda tangan. Tanda tangan pihak pertama, kemudian tanda tangan pihak kedua. Tetapi di sini Tuhan mau membuat tanda itu seperti busurku. Kalau berbicara busur, teman-teman, adik-adik remaja, busur itu pada zamannya Nuh itu menandakan peperangan. Karena menandakan bahwa itu ada musuh dan kita siap berperang. Tetapi busur Allah kontradiksi dengan apa yang ada. Artinya kalau terang lihat busur yang disebut di sini adalah pelangi-pelangi. Alangkah indahnya. Merah, kuning, hijau
di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan pelangi ini untuk tanda kedamaian, tanda kasih yang sangat-sangat dalam bagi setiap manusia, termasuk Kak Boni, adik-adik remaja dan kakak-kakak yang ada. Sungguh luar biasa. Dan juga pelangi ini akan selalu diingat. Kalau orang lihat kalau ada pelangi, bagaimana orang perasaan? Luar biasa sekali. Enak dipandang, warna-warna. Kalah kok tuh bunga-bunga tuh sekarang. Sekarang top sekali tuh bunga-bunga. Coba lihat ibu-ibu. Mungkin adik-adik yang kakak-kakak juga mencintai bunga. Ada aglonema, monstera, ada anthurium. Pokoknya banyak sekali. Dan Kak Leo tadi terang berjalan, terang lihat, pokoknya kalau Leo bilang, sedangkan turun sana Kak, mau jadi doi. Karena apa? Karena kecintaan terhadap tumbuhan. Itu lebih daripada itu, berwarna-warna. Nah, perjanjian Allah dengan kita pasti tidak akan dihianati. Beda dengan orang manusia. Contoh-contoh praktis yang terjadi, di sini stonya ada Kang. Dulu beberapa tahun yang lalu, waktu Kak Boni pelayanan, bilang pas salah satu adik remaja, Dek, jangan lupa minggu depan orang mau ibadah, mesti ibadah. Kong ada ini bilang, yo Kak, kita pasti mau pergi, kita komang berjanji. Apa yang terjadi minggu depan? Dari tahbisan, berkat, sampai amin, nyak pernah datang. Begitu lagi, 2 minggu depan, tidak pernah datang. Dan juga ada contoh kasus. Ada kasus tentang pembuatan panitia. Itu semua kakak-kakak pembina remaja. Dan orang bilang, yo Kak Bon, yo kita komang mau ikut rapat. Ini panitia, ini berguna sekali for pelayanan di remaja. Apa yang terjadi? Dari mulai perjanjian dari gereja itu sampai habis panitia, nak pernah datang. Padahal sudah janji, bukan berjanji Pak Boni, berjanji lepas Tuhan. Luar biasa. Dan itu orang mesti akui, seringkali terjadi di mana-mana. Di kepanitiaan, dalam pelayanan, terakhir tadi, contoh sangat praktis. Karena Kak Boni yang membawa firman ini, Kak Boni teringat tentang memang betul. Manusia kalau sudah berjanji terkadang mengingkari. Memang lidah kita tidak bertulang. Karena kalau lidah kita bertulang, orang tidak bisa bicara. Nah, tadi ada ibu, ini berupa kesaksian. Ada ibu yang kebetulan Kak Boni di Bolmong, mayoritas muslim, entah karena memang mereka percaya kepada saya. Ada seorang ibu yang anaknya sudah pemeriksaannya sudah pemeriksaan ke spesialisasi, bahkan sudah MRI, CT scan dan sebagainya, tidak terdapat suatu kelainan. Dan datang kepada saya berpikir saya hanya dokter umum, apa yang saya buat? Saya bilang, Bu, saya orang Kristen, saya akan doakan. Ambil minyak, kita doakan minyak itu dalam nama Yesus. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pada besoknya dia merasa enak kakinya. Dan dia katakan kepada saya, dokter, kita anak kok mau masuk polisi. Mari kaki bermasalah. Kita bilang jangan takut, kita akan doakan. Tapi ibu percaya? Iya dok. Apa yang terjadi saat ini? Ketika dia mulai ada tes berapa tahap dia lulus terus. Dan tibalah saat pada waktu tes lari fisik. Ya. Kemudian saya berdoa, Tuhan biar ini menjadi kesaksian. Begitu lagi kita berdoa, tolong ibu pegang. Berdoa, kita berdoa dari HP, kita berdoa kepada Tuhan. Yakin apa yang terjadi. Yang lalunya dia 100 meter bajalang Sosaki, dia boleh berputar tuh lapangan Polda itu 5 kali dengan kecepatan yang luar biasa. Memang luar biasa Allah kita. Bukan hanya janji, tetapi berkat dan mujizat itu akan diturunkan bagi setiap orang yang percaya dengan sungguh dan taat kepadanya. Dan tadi
sempat diedok sehingga Akang pakai dari tempat kos karena anak ini akan mengikuti pelatihan, akan meneruskan karena mau masuk polisi. Kita bilang iyo jam 8 dan kita tak lupa. Itu membuktikan bahwa janji manusia itu tidak bisa kita pegang. Jadi hati-hati, janji manusia itu tidak bisa kita pegang. Bagi adik-adik remaja yang sebenarnya belum berpacaran tuh, ini boleh berpacaran. Bukan ini boleh, tapi sebaiknya jangan. Karena masa remaja itu masa yang sangat indah, masa yang dipakai untuk belajar. Dan sudah ada terjadi backstreet. So ada berpacaran, hati-hati itu janji. Hati-hati. Sekarang dia bilang, aduh kita yang paling setia. Ngana kita pecinta mati. Ya enggak ada. Pokoknya kita peklar SMP, SMA, kuliah, tamu kawin dengan Ngana. Hati-hati dengan itu. Karena janji manusia siapapun itu akan cenderung untuk mengingkari. Dan terus terang, di jemaat ada yang seperti itu. Kak Boni sudah sampaikan. Dan apa yang terjadi? Tidak terjadi. Artinya dorang putus. Menangis kayaknya enggak. Toh? Karena Kak Boni juga melewati itu. Seberapa kali orang kasih putus. Banyak sampai menangis. Oleh karena itu kita harus percaya adik-adikku dan teman-teman bahwa janji Tuhan itu janji yang pasti akan terjadi bagi kehidupan kita. Dan kalau kita lihat perkembangan manusia sekarang sudah banyak sekali. Dan janji Tuhan tetap setia sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik dan kakak-kakak sekalian diberkati Tuhan, lewat pembacaan firman Tuhan pada saat ini tentang perjanjian Allah dengan Nuh, apa kiranya yang boleh kita ambil maknanya supaya menjadi logistik buat adik-adik remaja, buat juga saya, buat kakak-kakak untuk melanjutkan kehidupan ini dalam koridor kebenaran Tuhan. Yang pertama yang boleh Kak Boni bagikan yaitu kita lihat keteladanan daripada Nuh. Mengapa Nuh diberikan janji itu? Karena dia taat dan setia kepada Tuhan. Hidup bergaul dengan Tuhan. Hidup bergaul dengan Tuhan. Maka dia mendapat kasih karunia. Oleh karena itu adik-adik sekalian, taat kepada Tuhan. Rajin beribadah. Baking saat teduh. Kalau mama suruh belajar, belajar baik-baik. Karena itu formula masa depan. Lakukan perintah-perintah Tuhan. Karena perintah orang tua juga bagian dari perintah Tuhan. Bagi kakak-kakak sekalian dan juga saya pribadi, mari kita ingat. Kita setia kepada Tuhan dalam pelayanan. Mungkin orang capek, mungkin orang lelah karena pekerjaan. Tapi percayalah Tuhan akan memberikan kekuatan. Dan ketika kita melakukan itu, maka kita akan diberkati Tuhan. Yang kedua, yang Kak Boni boleh sampaikan, bahwa perjanjian Allah yang kepada Nuh di dalamnya ada pemeliharaan Allah. Pemeliharaan Allah itu juga berlaku bagi saya, kakak-kakak dan adik-adik remaja. Karena kenapa? Karena kita mengimani Tuhan, Allah kita yang sangat luar biasa, yang sudah datang ke dalam dunia melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Pemeliharaan itu ada, tetapi kita harus menjaganya. Menjaganya seperti apa? Kakak-kakak dan adik-adik remaja, bahwa pemeliharaan Allah itu mulai dari kita beriman penuh kepada Tuhan. Kita beriman. Karena menurut teori kalau kita punya iman kepada Tuhan, siapapun itu, maka hati kita menjadi gembira. Tak khawatir. Maka imun kita akan naik. Jaga hubungan dengan Allah. Kemudian juga kalau kita lihat perjanjian Allah dengan Nuh, kan situ ada aturan-aturan. Ini yang ngana boleh makan, ini yang boleh, yang ngana boleh makan ini, tidak boleh membunuh. Berarti ada aturan-aturan yang harus kita taati. Nah, konteks dalam situasi pandemi COVID-19 ini seperti itu. Selain kita beriman, maka kita juga harus melakukan protokol
kesehatan, ya, melakukan protokol kesehatan. Setelah melakukan protokol kesehatan, kita juga harus meningkatkan imunitas kita, imunitas yang ada. Dengan cara apa? Dengan cara makan yang sehat, yang bergizi, istirahat cukup, kemudian juga berolahraga. Kalau Kak Boni perhatikan, banyak sekali tuh sepeda, lari dan sebagainya. Itu baik sekali. Maka pemerintah Indonesia mengeluarkan ada yang di iklan bilang apa? Iman, aman, imun. Iman, kita dekat dengan Tuhan. Aman, lakukan protokol kesehatan 3M toh. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan imun, yaitu tadi, makan makanan yang bergizi, kemudian istirahat cukup, olahraga. Maka kita akan terhindar dari COVID-19 yang sementara melanda ini. Kita berdoa, mudah-mudahan tahun depan karena sudah ada vaksin, maka akan ada pemutusan rantai penyebaran COVID-19 ini. Dan yang ketiga, yang terakhir yang boleh Kak Boni share kepada adik-adik sekalian dan kakak-kakak sekalian, bahwa lewat peristiwa perjanjian ini kita melihat Allah kita, Allah yang sungguh baik dan mengasihi kita. Bahkan bukan hanya pada zaman Nuh, tapi zaman anugerah. Dia menganugerahkan Tuhan kita, Yesus Kristus, agar kita mendapat keselamatan. Keselamatan itu tidak ada yang dapat membandingnya. Oleh karena itu sekali lagi saya ingatkan, terutama kepada adik-adik remaja, jangan kasihan karena kegantengan. Jangan kasihan karena kecantikan. Jangan karena jabatan. Jangan karena uang yang melimpah, kontorang jual pe Tuhan Yesus. Hati-hati, kata firman. Kalau kita melakukan perintahnya dan kita tidak melakukan perintahnya, maksud saya, maka ada konsekuensi. Kalau kita menggadaikan bahkan menjual keselamatan itu, hati-hati. Soalnya ada tanpa lain selain di api neraka yang kekal. Oleh karena itu, jaga keselamatan itu. Isi keselamatan itu. Jadilah saksi Kristus. Contoh-contoh praktis adalah kalau udah suruh ibadah, orang ibadah. Sekarang kan pakai daring toh. Ada remaja yang pandai sekali. Dia pakai di laptop, pakai laptop lewat Zoom, dia kasih mati, dia gambar cuma foto, kemudian dia main HP di bawah. Jadi cuma dengar, HP di bawah, nggak fokus. Mungkin kakak-kakak tidak melihat, orang tua tidak melihat, tapi Tuhan melihat apa yang kita buat. Begitu juga dengan kakak-kakak, orang sudah berjanji pada Tuhan. Ya, dengan segenap hatiku aku akan melayanimu di awal-awal periode. Sekarang, mungkin ada kakak-kakak yang sudah lupa bahkan mengacukan itu. Ingat, kembalilah. Lakukanlah itu bagi Tuhan. Karena Tuhan sangat-sangat mengasihi saya. Mengasihi Anda kakak-kakak dan adik-adik remaja se-sinode kami. Tuhan Yesus kiranya memberkati firman ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Karena itu, marilah kita mempersembahkan persembahan dengan penuh sukacita sambil menyanyi NNBT nomor 15, Hai seluruh umat Tuhan. Hai seluruh umat Tuhan, bawalah syukurmu, tanda terima kasih atas berkat Tuhan. Persembahanmu itu
itu akan diberkati. Bersyukurlah selalu atas berkat Tuhan. Persembahkanlah hidupmu kepada Tuhanmu. Hendaklah engkau kudus di hadapan Kristus. Akan tentram hidupmu dan aman sentosa. Itulah ibadahmu sejati dan kudus. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali, dan saat ini kita akan berdoa kepada Tuhan, doa syafaat. Oleh karena itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita saat ini untuk menghadap Tuhan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sampai saat ini penyertaan-Mu sungguh luar biasa bagi kami yang telah melakukan persekutuan dengan Tuhan. Kami berdoa kepadamu Bapa, kiranya apa yang kami lakukan lewat persekutuan ini, berdoa, kami memuji Tuhan, bahkan kami juga mengaku atas kesalahan kami, dan kami telah mendengarkan firman Tuhan tadi. Firman itu kiranya tidak lalu dengan sia-sia, tetapi itu akan berakar, bertumbuh dan berbuah bagi Tuhan di setiap diri kami, baik kami sebagai adik-adik remaja maupun kakak-kakak pembina remaja. Kami juga Tuhan telah memberikan persembahan. Berkenan Tuhan memberkati setiap tangan yang telah memberikan persembahan itu. Bahkan lebih daripada itu Bapa, ajarkanlah kami lewat persembahan ini untuk memberikan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa untuk setiap petugas pribadi-pribadi yang Tuhan pakai pada saat ini untuk melaksanakan persekutuan di tempat ini, di tempat mesbah-Mu yang telah disiapkan oleh Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Shalom Suluun. Dan juga teman-teman yang ada, singer, pemain keyboard, rebana dan banners, bahkan tim IT yang ada baik di bidang TIK maupun di komisi yang telah disiapkan, kakak-kakak Komisi Pelayanan Remaja Sinonegem di bawah bidang APIM, Kak Melki Nender, juga ada kakak-kakak yang lain, Kak Irwani. Tuhan, berkatilah kami semua. Dan biarlah apa yang kami lakukan ini berbau harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah semangat pelayanan ini yang kami persembahkan buat Tuhan terus menyala-nyala sampai Tuhan memanggil kami. Tuhan, kami berdoa bagi seluruh remaja yang ada di Sinonegem. Tuhan memberkati mereka semua. Walaupun mereka mungkin ada banyak permasalahan yang penuh dengan dinamika, tetapi tangan-Mu tidak kurang pendek, tidak kurang panjang untuk menolong mereka, bahkan memberkati mereka. Pakailah kami, pembina-pembina remaja, untuk mengarahkan mereka. Kuduskan kami dan berkatilah kami, agar lewat kami kekuatan Tuhan mengalir untuk adik-adik remaja kami, dan remaja Gemim diberkati Tuhan. Begitu juga dengan kakak-kakak pembina remaja. Biar kami tetap setia dan taat kepada Tuhan, karena kami sudah berjanji kepadamu Bapa. Saat ini juga kami berdoa kepadamu Tuhan untuk pemerintah kami. Berkenan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada pemerintah kami lewat Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, sampai kepada pemimpin-pemimpin yang ada di daerah, di desa-desa, di kampung-kampung yang ada.
banyak permasalahan yang terjadi Tuhan, yang mau menggoncangkan kesatuan negara Republik Indonesia. Kami berdoa kepadamu, Tuhan, berikanlah roh kedamaian, ketenangan, kesatuan hati bagi bangsa kami. Dan ada agenda besar yang sementara bangsa kami akan jalani tanggal 9 Desember Tuhan. Ada pemilihan kepala daerah provinsi, kota, dan juga kabupaten. Tuhan, kami berdoa agar semuanya dalam kontrol Tuhan, dalam kedamaian. Walaupun kami berbeda-beda warna, tetapi biarlah itu tidak memfriksikan kami satu dengan yang lain. Dan kami teringat Tuhan, buat kekasih kami, kakak kami, Kak Dr. Mikaela Elsiana Paruntumars, yang juga terpanggil dalam kompetisi ini. Panggilan dia untuk mengabdikan dirinya bagi masyarakat Minahasa Selatan. Tuhan kiranya memberkati dia. Tuhan menganugerahkan kesehatan, Tuhan menganugerahkan hikmat marifat, sehingga akan berjalan dengan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami meletakkan kehidupan kami Kak ke dalam tangan-Mu. Kami percaya sungguh dia akan dituntun Tuhan. Ya Tuhan kami yang penuh dengan kuasa dan mengasihi kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka semua. Orang tua kami yang mengasihi kami. Orang tua kami yang memberikan kami makan, memberikan kami, membiayakan kami pendidikan. Berkatilah mereka Tuhan, sehat-sehatkan mereka dan kuat-kuatkanlah mereka. Tuhan, kiranya Tuhan mau mendengarkan doa kami. Inilah doa kami Bapa, yang kami mau alaskan dengan doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang jemaat untuk berdiri, kita akan menutup ibadah kita di saat ini. Mari sama-sama kita menyanyi dalam klik nomor 308, Janji Tuhan. Tuhan janji, hidupku takkan
Dengarkanlah nasihat firman dalam Yesaya 41 ayat 10 yang berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.